Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa sharing dan juga penjelasan dari Ustadz Anas, teman-teman dan rekan-rekan Zagrin sekalian. Eh, dari pemaparan tadi, mungkin kita tahan sejenak beberapa pertanyaan mungkin yang sudah akan teman-teman sampaikan yang ada di ruang virtual ini, karena kita akan melanjutkan langsung kepada pembicara kita yang kedua, lalu selanjutnya yang ketiga, setelah itu nanti baru akan ada sesi tanya jawab sekalian langsung. Baik, untuk yang kedua, Ustadz Anas, syukran kasiran Ustadz untuk penjelasannya. Ya, nanti mungkin di akhir setelah pembicara ketiga akan ada beberapa pertanyaan dari peserta kita. Nanti ngapunten untuk dijawab juga ya Ustadz ya. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya pembicara kita yang kedua ini tidak kalah hebat. Yang tadi saya sampaikan di awal, ini beliau menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya sedang melakukan exhibition di Korea. Tapi demi Zagrin dan juga demi teman-teman semua peserta virtual di sini, beliau menyempatkan hadir untuk sekedar berbagi sharing cerita tentang kesuksesan dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai hingga saat ini. Beliau adalah saudara Mulyana. Beliau lahir di Bandung tahun 1984. Tahun 2004-2005 selepas dari Gontor, beliau melanjutkan di jurusan manajemen Lembaga Keuangan Islam ISIT Gontor Ponorogo. Kemudian di tahun 2005 beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Seni Rupa UPI Bandung. Ya, jadi ternyata orang seni rupa Bandung. Kemudian tentang pencapaian-pencapaiannya ini ada one person show, kemudian ada juga group show. Untuk one person show beliau pernah mengikuti event Anima Mundi di Bangkok, Thailand, kemudian juga pernah mengikuti event di Australia, di Bandung, Hong Kong, Yogyakarta. Untuk yang sendiri, beliau juga pernah mengikuti event-event di Jakarta, Australia, California, kemudian Yogyakarta, Singapura, Malaysia, dan masih banyak ya Ustadz ya, ini luar biasa banyak sekali event-event yang pernah diikuti oleh Kang Mulyana, dari mulai event nasional hingga internasional. Baik, langsung saja teman-teman sekalian dan juga peserta sharing Zagrin pada kesempatan hari ini, kita berikan saja waktu dan tempat kepada Saudara Mulyana langsung live dari Korea. Silahkan Ustadz Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman Zagrin sehingga saya bisa silaturahmi meskipun lewat Zoom. Jadi kalau kayaknya tadi lebih real hero tuh itu sih Ustadz Anas deh dibanding aku. Jadi saya mau menceritakan tentang pengalaman saya di bidang seni rupa. Maaf kalau agak balelol. Kadang saya susah untuk ngomong meskipun saya dulu bagian Kismu Ilam bersama Heli Zardi, Ustadz Heli Zardi. Tapi tapi iklan pertama saya langsung dibotak karena makanya saya nggak tahu kenapa saya dipilih Kismu Ilam waktu di pondok, waktu PPM, padahal panitia bulan Ramadan Syawal saya kebetulan jadi Kismu Funun. Oke, bentar. Kedengar nggak ya? Oke. Jelas Ustadz, terdengar. Oke. Jadi ceritanya apa yang menyelamatkan saya di pondok sampai lulus itu sebenarnya keseniannya. Mungkin orang-orang tidak nyadar karena tapi apa yang saya bertahan mungkin yang menjadikan saya bertahan dan sampai lulus mungkin karena keseniannya, karena saya kagum dengan apa yang kesenian yang ada di Gontor. Ya awalnya kan yang dari Khutbatul Ares, Panggung Gembira, DA kan, waktu awal kita masuk itu sama baleho-balehonya ternyata yang buat ternyata anak-anak pondok. Nah setelah saya masuk
setelah saya masuk ternyata emang, ekskulnya kayak Limit, Aklam tuh keren-keren gitu. Kalau ada lihat majalah Dingding di Gontor tuh itu keren banget menurut saya. Sebagai apa ya, pengagum seni, saya termasuk ap kagum dengan hasil anak-anak santri saat itu gitu. Dan, meskipun saya bukan dari anggota Aklam atau Limit, tapi, yang terpenting adalah ketika, eee, misalnya ustadz tahu atau teman tahu kita punya keahlian di bidang tertentu, misalnya di bidang kesenian, maka si orang itu akan dipakai gitu, terpakai istilahnya mustakmal gitu. Nah dari dulu, dari awal masuk, terus, masuk Kudama, terus di kelas saya selalu kebagian buat buat ngisi majalah Dingding, apa, majalah Dingding, eee apa namanya itu, majalah dinding kelas atau enggak majalah dinding, kamar gitu kan. Terus saya juga waktu kelas 3 masuk Istirko dimasukin Mustagfirin sama Dewan DKK, itu juga masuk DKK karena DKK itu Dewan Kreativitas Koordinator, mung karena ada masalah ternyata terus saya masuk kelas 5 juga kayak gitu, apa, disuruh buat pokoknya disuruh buat ini aja di bagian-bagian, namanya Kismu Funun aja. Kalau ada acara juga suka kebagian yang buat-buat, eee, baleho atau apapun itu. Nah itu dia. Nah setelah itu, setelah, eee, keluar pondok saya nggak tahu mungkin saya sakit hati kali, bukan sakit hati ya. Karena kejadian kejadian apa ya, kejadian kenapa jadi saya di Kismu Ilham, makanya saya ada penasaran untuk meneruskan apa yang saya mau apa yang saya mau di bidang kesenian waktu keluar nanti setelah pondok. Setelah keluar dari pondok saya akan masuk eee, wak makanya saya mencari 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 apa, kampus seni. Untuk Universitas Pendidikan Indonesia saya tuh bukan bukan seni tapi pendidikan. Saya sebenarnya harusnya jadi guru guru seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah seperti itu. Nah dari situ, semasa kuliah saya gabung jadi, yang teman-teman lihat di sini ini hasil rajutan, saya tidak mendapatkannya di kampus. Saya tidak mendapat saya tidak mendapatkannya di kampus, tapi saya mendapatkannya di tempat saya kerja waktu kuliah. Jadi selama kuliah saya, istilahnya nongkrong dan magang atau enggak kerja setiap Sabtu dan Minggu, tuh, jaga toko buku kecil namanya Tobucil di toko buku di Bandung. Dan waktu itu memang cukup terkenal di Bandung itu, namanya Tobucil, toko buku kecil, tapi banyak komunitas di sana. Di antaranya ada komunitas origami, merajut, nulis. Pokoknya di sana orang-orang kreatif pada ngumpul aja dari jurnalis. Nah, gara-gara lingkungan itu, ya saya terpacu sih untuk akhirnya untuk memutuskan untuk jadi seniman dibanding dibanding jadi guru. Karena waktu waktu di UPI, waktu PPL, waktu apa, pelatihan jadi guru, saya merasa tidak punya bukan punya tidak punya bakat, tapi kesel aja dengan bukan kesel ya, apa ya, tidak suka dengan suasana mengajar di kelas gitu. Jadi menurut saya ngajar itu penting karena untuk berbagi ilmu itu kita diajarkan ya apa sih, eee eee eee, il pokoknya ketika kita punya ilmu ya harusnya diamalkan kan, dan kita banyak mendapat pelajaran juga di situ. Makanya saya lebih suka membuat workshop dibanding dibanding harus, eee, apa ya, mengajar di instansi atau di sekolahan gitu. Jadi saya tetap meskipun jadi seniman saya selalu membuat workshop
untuk apa ya, untuk sharing ilmu saya kayak gitu. Nah, eee, setelah setelah selama di Bandung itu saya belajar rajut, di UPI saya 2000 di UPI saya masuk 2005 dan kebetulan alhamdulillah dulu, anak Gontor bisa langsung masuk negeri ya. Nah ini, yang teman-teman lihat di sini, ada boneka berbentuk gurita namanya Mogus, monster gurita Sigarantang. Ini adalah tugas akhir saya dulu di waktu di kampus dan setelah setelah saya menyelesaikan, pendidikan saya membuat, pameran tunggal pertama saya di Bandung dan di Yogyakarta. Nah dari situ eee, mulailah teman-teman, lingkungan seni mengenal saya dan, ah, nah, dapat residensi di Jogja. Dapat residensi di Jogja, terus jadi di Indonesia tuh ada salah satu event besar seni atau enggak terbesar dan untuk masuk untuk masuk event seni rupa ini, butuh apa ya namanya itu, bergengsilah, cukup bergengsilah. Jadi karena pilihan. Nah, kebetulan ketika saya apply, saya masuk dan menjadi apa ya, menjadi, pembicaraan pembicaraan ketika itu. Jadi karena ternyata karya saya instalasi rajut dan ternyata orang yang membuat adalah, cowok. Karena, tidak tidak banyak orang atau enggak tidak banyak cowok yang menggeluti rajutan. Mungkin karena malu atau enggak masih stereotip, kerjaan nenek-nenek gitu, bukan hanya cewek tapi nenek-nenek. Tapi saya menggulitanya karena saya suka gitu. Dari situ mulailah, menjadi pembicaraan dan ada kurator dari Singapore Art Museum, mengundang saya dan setelah dari situ, eee, terus-menerus sampai sekarang alhamdulillah si pameran, tidak hanya di Asia tapi kemarin di Australia dan yang terakhir di Amerika. Kayak gitu dan sekarang saya lagi mempersiapkan pameran pameran juga di Korea seperti itu. Apalagi ya, mungkin mungkin dari tanya jawab aja entar ya. Jadi, yang kurang, untuk kalau mau lihat, karya lebih banyak tentang saya bisa dilihat di webnya mulyana.info. eee, ya ini Sukri teman saya di, Kismu Funun PBR-PBS. Oke, jadi, apa ya, tapi ya itu dia yang ter yang orang belum tahu, masyarakat umum belum tahu bahwa seni rupa kesenian di pondok itu sangat membantu saya sampai sekarang ini. Karena, di pondok itu nggak hanya pelajaran agama sama, disiplin aja, tapi seni juga saya dapat dari pondok dan saya sangat berterima kasih banyak. Karena ada ekskul seni, kalau enggak ya mungkin saya akan keluar di tahun pertama kali ya, karena tiap tahun saya pengen pulang, tapi gara-gara ada kesenian di pondok, di Gontor, saya bertahan gitu, kayak gitu. Dan sampai sekarang saya kagum dengan, Rois seni rupa di pondok zaman saya, Zaki Mubarok, dan saya masih ngefans. Begitu juga dengan teman-teman saya waktu dulu di panitia kesenian di pondok karena mereka punya skill masing-masing yang keren-keren juga. Cuman aku nggak tahu nih, aku juga harus bertanya kenapa mereka nggak ada yang nerusin kecuali saya sendiri yang di kesenian kayak gitu. Mungkin kita tanya Sukri gitu atau siapapun itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin segitu dulu ya nanti aku share webnya mungkin ya. Web, bentar. Saya mulyana.info. Nah mungkin saya akan sedikit
Saya kan sedikit menjelaskan tentang, nah ini, kalau ini saya juga selain membuat pameran, saya juga membuat commission work. Ini adalah commission work paling besar dan, eee, mungkin di tahun 2018 saya mendapat, apa ya, kesempatan alhamdulillah untuk menjadi, artis utama art jok, eee, dan ini tidak semua orang atau tidak sangat 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 sulit sih untuk menjadi seniman komisi, tapi alhamdulillah saya dapat diberi kesempatan, untuk membuat, artwork sebesar ini, sekitar 12 meter dan booming juga di semua kayaknya semua koran menampilkan karya saya di semua sampai kalau, apa ya, searching di googling Arjok yang keluar banyak 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 karya saya. Bentar. Ya seperti itulah, mungkin nanti, eee, bisa nanya-nanya aja ya. Terima kasih penjelasannya seperti itu. Terima kasih atas 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 perhatiannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mul dari Korea. Ini perlu teman-teman atau rekan-rekan sekalian ketahui, beliau ini memang dikenal sebagai Bapak Rajut ya. Gitu ya Kang Mul ya. Jadi yang belum tahu beliau, beliau ini kenapa memang kita undang di acara sesi sharing Zagrin kali ini, karena mungkin sedikit banyak ada yang belum tahu kalau beliau ini adalah setelah dari Gontor, beliau memang apa namanya, concern kepada dunia seni, fokusnya adalah pada dunia rajut gitu ya. Mungkin di sini kan banyak ibu nih, banyak umahat-umahat Zagrin gitu ya. Kalau yang belum tahu ternyata dunia rajut juga tidak hanya diminati oleh para umahat saja gitu ya. Bahkan mungkin para umahat juga belum terlalu banyak ya Ustadz ya. Masih Iya, masih masih sedikit. Tapi ini iya, bapak-bapak. Jadi makanya kita bisa sebut beliau Bapak Rajut. Setuju ya Ustadz iya. ya? Bapak Iya, Rajut. saya salah satu-satunya seniman rajut dari Indonesia. Ya, Bapak Rajut Indonesia bahkan mungkin sudah mendunia ya karena sudah go internasional di beberapa negara, di 7 negara. Baik, nah, satu lagi tadi yang mungkin terlewat dari saya di CV beliau, beliau ini terkenal sebagai Bapak Rajut yang punya anak bernama Mogus, tadi yang beliau kenalkan. Namun ibu Mogusnya belum ada ya, Ustadz ya? Ibu Mogusnya belum ditemukan. Jadi ya tadi saya terlewat, ya saya terlewat dibacakan di CV-nya. Jadi mungkin nggak apa-apa tadi sedikit terlewat. Jadi beliau ini Bapak Rajut yang punya anak atau karakter seninya bernama Mogus dan sampai saat ini belum menemukan ibu dari Mogusnya gitu ya. Bukan promosi ya, ini ya Kang ya, hanya membacakan yang terlewat saja. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mulyana, Saudara Mulyana yang sedang berada di satu benua namun beda negara, di negara Opa di sana.